Ya, sekarang kita bahas soal nomor apa? Nomor 11 ini tentang fungsi kuadrat ya. Ini eh, mencari nilai A tambah C ya. Jadi diketahui ini ada fx sama dengan ax kuadrat ya. Ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di mana diketahui bahwa nilai f1 itu sama dengan 3. Sedangkan nilai f-1 juga sama dengan 3. Nah, pertanyaannya adalah berapakah A ditambah C ya, ini pertanyaannya. Oke, pertama kita masukkan dulu nih F1 ke persamaan. Jadi F1 artinya X-nya kita ganti dengan 1. Jadi A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C itu nilainya sama dengan 3. Sama dengan 3, jadi 1 kuadrat itu 1, 1 kali A berarti A, ditambah B kali 1 itu B, ditambah C sama dengan 3. Ini kita katakan persamaan yang pertama ya. Kemudian kita masukkan lagi nilai F min 1. Jadi masukkan lagi A dalam kurung min 1 kuadrat, ditambah B dikali minus 1, ditambah C itu juga sama dengan 3. Ya. Minus 1 kuadrat itu positif 1. Jadi 1 kali A itu A. Positif dikali negatif itu min. Jadi min B. Ditambah C sama dengan 3. Dapat persamaan yang kedua. Nah, lalu sekarang kita selesaikan persamaan 1 dan 3-nya ya. 1 dan 3. 1 dan 2 dan 3 ya. Dengan cara mengeliminasi. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 3. Kemudian A dikurang B ditambah C sama dengan 3 juga ya. Lalu ini kita... Nah, karena ditanya A dan C, maka B harus kita hilangkan. Kebetulan B-nya sudah sama-sama 1 koefisiennya, tapi beda tanda. Kalau beda tanda kita tambahkan saja sudah. Ya. Jadi A tambah A itu 2A, plus B tambah min B itu habis ya, 0. Jadi nggak usah ditulis. C ditambah C itu 2C, ditambah 2C, sama dengan 3 ditambah 3 itu 6. Karena yang ditanya adalah A tambah C, sedangkan ini ada 2A tambah 2C, makanya kita bagi 2 aja seluruhnya. Kita bagi 2, maka kita dapatkan adalah A ditambah C sama dengan 3. Dapatlah jawaban soal yang nomor 11 itu adalah yang sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah yang D ya, itu soal nomor 11. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12, nilai minimum yang ditanya. Berapakah nilai minimum dari persamaan ini ya? Jadi persamaannya adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 8x ditambah b. Nilai minimum berarti nilai f minimumnya itu sama dengan 20. Yang ditanya berapa nilai F2. Nah, ya. Kalau maksimum minimum fungsi kuadrat itu sudah ada rumusnya ya. Kita bisa gunakan rumus yang X, rumus mencari nilai maksimum atau nilai minimum fungsi ya. Yang rumusnya F minimum itu bisa maksimum juga sama rumusnya ya. Rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Di mana nilai A, B, C-nya adalah koefisien ini. Ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan minus 8, dan C-nya adalah P ya. F minimum berapa? Minimumnya 20. Ya, jadi kita masukkan aja 20 sama dengan B-nya min 8. Jadi min 8 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya P per min 4 dikali 2 gitu ya. Nah, kita selesaikan ini jadinya 20 sama dengan min 8 kuadrat itu 64. Min dikali plus jadi min 8P. Min 4 kali 2 minus 8. Lalu kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang sini. Min 8 dikali 20 itu min 160
sama dengan 64 dikurang 8P ya. Kemudian min 8P-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, min 160 pindahkan sebelah kanan. Jadi biar yang ada variabelnya, ada P-nya itu di sebelah kiri sendiri, dan yang angka di sebelah kanan. Jadi min pindah jadi plus ya. Jadi plus 8P sama dengan 64. Ini juga min 60 pindah jadi plus 160 ya. Jadi yang min sebelah kiri pindah. Ya, pindah itu tanda harus berubah. Jadi 8P sama dengan 64 ditambah ini ketemunya adalah berapa nih, 160 ditambah 64. 4, 12, 1, 224 ya. Berarti 224. Nah, berarti P-nya adalah 224 dibagi dengan 8. Oke, 224 kita bagi 8 ya. 224 kita bagi 8. Nah, kita ambil dua angka ya, 22 ya, karena satu angka kurang kalau dibagi 8. 8 kali berapa yang hasil dekat ke 22? Kalau 8 kali 2, 16. 8 kali 3, 24. Berarti yang 2 aja yang lebih dekat ya. 16. Kemudian kita kurangi. 22 dikurang 16 itu 6. 4-nya turun. 64. 8 kali berapa yang hasil 64? 8. Jadi 64. 0 ya. Dari ketemu P-nya bernilai 28. Jadi persamaan yang ini kita bisa perbaiki menjadi fx sama dengan 2x kuadrat minus 8p ditambah 28. Nah, pertanyaannya F2. F2 sama dengan berarti 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang, oh ini kok 8p ya, salah, harus 8x ya. 8x ya. Berarti 8 dikali 2 ditambah 28. 2 pangkat 2 itu 4, 4 dikali 2, 8. Minus 8 dikali 2 itu minus 16. Ditambah 28. 8 dikurang 16 minus 8. Minus 8 tambah 28 berarti 20. Berarti jawabannya adalah 20. Nah, itu untuk yang nomor 12 ya. Kita lihat lagi ke nomor berikutnya, nomor 13 ya. Titik 6,P dilalui ya fungsi ya. Jadi kalau kata-kata dilalui berarti nilai titik ini tuh ada di dalam persamaan ini ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai F nih, jadi ini 6 itu adalah nilai X-nya, sedangkan ini nilai Y atau sama aja nilai Fx-nya ya gitu ya. Nah, jadi kalau kita masukkan F6 itu nilainya harus P. Nah, kita masukkan saja. Jadi 6 kuadrat dikurang 6, ya X-nya karena 6 ya, ditambah 2 sama dengan P. 6 kuadrat itu 36, dikurang 6 ditambah 2 sama dengan P. 36 dikurang 6 itu adalah 30 ditambah 2, jadi 32. Jadi nilai P-nya adalah 32 gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan ke persamaan ini aja untuk menjawab soal nomor 13. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 14. Nah, ini dikoreksi dulu, ini ada ini kuadrat harusnya x kuadrat min, kita ada min ya. Jadi fx-nya adalah min x kuadrat ditambah 4. Sama seperti soal yang 13 tadi, berarti ini yang Q itu adalah x-nya, yang minus 12 adalah nilai fx-nya ya. Nah, kita masukkan berarti minus 12 sama dengan minus Q kuadrat ya, karena x-nya kita ganti dengan Q, ditambah 4. Nah, 4-nya pindah ke sebelah kiri, jadi minus 12, positif 4 pindah jadi negatif 4. Min Q kuadrat. Minus 16, jadi kalau tandanya sama dijumlahin aja, jadi minus 16 minus Q kuadrat. Jadi kita dapat, ini sama-sama bagi min 1 aja untuk ngilangin minnya. Jadi kita dapat 16 sama dengan Q kuadrat. Berarti Q-nya adalah akar dari 16. Yang harus ingat, akarnya kita buat plus minus 4. Kenapa? Karena min 4 kuadrat juga hasilnya juga 16 ya. Jadi kalau di sini aja. Jadi kalau 4 kita kuadratkan, itu nilainya pasti 16.
minus 4 dikuadratkan juga hasilnya adalah 16. Makanya kenapa akarnya jadi plus minus gitu ya. Jadi kita dapat Q sama dengan 4 atau Q sama dengan minus 4. Nah, sekarang kata-katanya kan A terletak sebelah kiri sumbu Y. Kalau kita gambarkan sumbunya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau sebelah kiri berarti terletak sebelah sini ya. Nah, sebelah sini itu berarti bernilai min. Min 1, min 2, min 3. Jadi sebelah kiri Y itu nilainya negatif. Maka yang kita gunakan adalah, yang kita ambil jawabannya adalah yang minus 4. Karena di sebelah kiri. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15 ini menggambar fungsi ya. Menggambar fungsi ini sebenarnya ada tipsnya ya, tidak terlalu banyak yang harus kita kerjakan, tapi kita bahas sesuai dengan kebutuhan saja ya. Jadi yang pertama, kita tentukan dulu persamaan fungsinya, x kuadrat min 2x minus 8. Terus kita tentukan koefisien dari x kuadrat, ini bentuk nilai a ya, a-nya sama dengan 1. 1 itu bernilai positif. Kalau bernilai positif, a-nya berarti kurvanya kebuka ke atas. Jadi yang ini bukan jawabannya karena kebukanya ke bawah. Yang kedua, kita cari titik potong. Titik potong dengan sumbu x. Yaitu syaratnya fx-nya sama dengan 0 atau y-nya 0. Boleh gitu ya. Nah, y-nya 0. Jadi ini kita bikin 0 aja. X kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Terus kita faktorkan. Ini x, ini x. Kita cari perkalian min 8 yang jumlahnya minus 2 ya, tentunya pasti minus 4 dengan plus 2 ya. Karena minus 4 ditambah 2 itu hasilnya minus 2. Jadi dikalikan minus 8 dijumlahkan hasilnya minus 2 ya. Jadi langsung aja kita dapat x-nya sama dengan 2, sama dengan 4 ya, dan x-nya sama dengan minus 2. Jadi ini bukan ya, karena minus 3 dan 5. Nah, ini jawabannya sama nih sebenarnya. Antara B dan C itu sama ini. Ya udah, untuk menentukannya kita cari sumbu simetri aja ya. Sumbu simetrinya, sumbu simetri itu rumusnya x sama dengan min b per 2a. B-nya yang ini nih, B ya, minus 2. Jadi min 2 per 2a-nya kan 1. Min kali min kan plus, jadi 2 per 2 sama dengan 1. Ini sama semua tuh kan, 1 ini 1. Nah, udah, jadi opsinya bisa B, bisa C ya. Nah, habis sama gitu ya. Oke. Cukup dulu, nanti kita lanjutkan ke video yang kedua ya, untuk soal nomor 16 dan seterusnya.